Puji nama Tuhan, Shalom. Kita semuanya adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Dan sampai hari ini kita melihat kebaikannya, kesetiaannya nyata di dalam hidup kita. Tuhan, kami membawa hidup kami untuk memuji menyembah Engkau di atas segala-galanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, mari pujikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji namamu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, Ku mau memujimu, memuji namamu ya Tuhan, selalu puji, menyembah Engkau selama-lamanya. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala keagungan hanya bagimu. Kami sembah, kami sembah. Kau yang layak dipuji, layak disembah. Ya Rabbana dengan segenap hati kami memujimu, dengan segenap jiwa kami menyembahmu segala pujian hanya bagimu, segala keagungan kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Sebab Kau yang layak disembah, layak diagungkan, layak dipuji, tiada yang sepertimu, Engkau ajaib Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. angkat kedua tanganmu, sembah Dia. How great is our God, we sing to you. How great, for you are great, is our God. Amen. And all we see how great is our God. How great is our God.
Tuhan akan suaramu. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. kami percaya Roh-Mu membebaskan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu. bersama-sama katakan, Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. mari bersorak-sorai bagi Yesus kita. Tiada yang seperti Kau ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Engkau Raja di atas segala raja. Oh, layak dipuji. Sama-sama katakan, Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. semua katakan, Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. katakan, Senada dengan surga. Senada dengan surga. haleluya. Ya, setiap makhluk di bumi dan di surga sujud menyembah Engkau. Sebab Kau Tuhan yang kudus, Tuhan kami yang mulia, Tuhan kami yang hidup untuk selama-lamanya. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau hanya untuk menyembah Engkau. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak
disembah. Panggil namanya Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, Kau tak pernah meninggalkan kami. takkan tinggalkan Kau yang menjamin hidup kami, Tuhan. janji-Mu. Amin. Jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu, jaminan hidupku, ku aman Hanya di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. dalam anugerah-Mu. Mari dengan segenap hatimu sembah Tuhan kita. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku, Kau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang memberkati setiap kami. Kami tahu bahwa kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gagal, tetapi ada kemerdekaan melalui firman Tuhan. Tuntun kami dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi anak-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang beracara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Di nama Tuhan, shalom. Satu tema yang saya ingin bagikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah saya menyesal. Seringkali kita punya perasaan menyesal dalam keseharian kita. Satu hal yang saya ingat tentang menyesal yaitu adalah satu hari saya sedang pelayanan di Palembang. Dan ketika hari Senin hendak pulang kembali ke Surabaya pada waktu itu, yang terjadi kita sudah ada di airport, nunggu di gate untuk masuk ke pesawat mau pulang. Nah, sementara mau menunggu, yang terjadi tempat duduk untuk menunggu itu penuh. Sehingga kita mencari tempat duduk agak di ujung seperti itu. Sambil ngopi gitu kan. Dan waktu sudah berjalan, kemudian saya mulai curiga. Kok ini nggak dipanggil-panggil?
ini nggak salah apa ini sudah jamnya begitu. Akhirnya saya menuju ke gate untuk tanya kepada orangnya. Kemudian perasaan saya ini mulai nggak enak. Waduh ini gawat ini. Begitu saya tanya, betul saudara, ditinggal sama pesawatnya. Dan yang lebih nggak enak lagi, ternyata pesawatnya belum terbang. Masih baru mau dimundurkan. Tetapi pintunya sudah ditutup. Nah ini rasanya cekot-cekot begitu. Karena pada hari itu enggak bisa lagi naik pesawat yang berikutnya. Harus menunggu sehari kemudian. Kalau tahu saya bakal ditinggal, mungkin saya memilih untuk enggak mencari tempat duduk yang jauh. Berdiri saja untuk ada di sana. Nah seringkali tanpa direncanakan kita ini menyesal. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kita yang salah. Kita menyesal. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kita kasihi ternyata tersakiti. Kenapa kita menyesal? Karena kita terjerumus di dalam dosa. Nah, menyesal ini adalah perasaan yang tidak senang, kecewa, bahkan susah karena perbuatan yang tidak baik. Bahkan seringkali dikaitkan dengan kehilangan atau bahkan duka cita. Saudara tahu bahwa penyesalan datang di akhir. Kalau datang di awal namanya pendaftaran. Apa yang membuat hari ini saudara menyesal? Apakah kemudian kita mulai berkata, nyesel aku kawin sama kamu? Di keluarga kita ada selorohan begini. Terimalah pasangan apa adanya gitu kan. Mau dia kentutnya bau, mau dia suka ngupil gitu kan. Terimalah pasangan apa adanya gitu kan. Nah penyesalan itu seringkali menyita waktu kita. Dan ketika kita menyesali sesuatu yang terjadi adalah pasti saudara kepikiran terus menerus. Aku harusnya begini, aku harusnya tidak begitu. Kayak lagunya Doraemon. Penyesalan itu selalu membuat kita lebih fokus kepada masa lalu. Daripada fokus kepada apa yang Yesus sudah lakukan hari ini dan yang akan datang. Ketika kita menyesal itu selalu melihat yang kemarin. Saudara gak menyadari bahwa hari ini saudara masih bernafas. Hari ini saudara masih sehat. Masih bisa berkumpul dengan keluarga saudara. Tetapi ketika kita menyesal selalu hidup seolah-olah di masa lalu. Saya percaya begini saudara. Yesus ingin ingatkan kepada kita bahwa dia tidak ingin penyesalan itu merampok sukacita yang sudah Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Wahyu 12 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, kemudian aku mendengar satu suara di surga yang berkata dengan nyaring, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan kuasa yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Elohim. Ini konteksnya adalah untuk masa yang akan datang. Belum kita alami pada saat-saat ini. Tetapi saudara perhatikan bahwa iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Di ayat yang tadi di sana dikatakan menuduh mereka siang dan malam. Wah ini gak main-main. Yang diserang adalah pikiran saudara dan saya. Dituduh, dihakimi. Dan biarlah hari ini ada kerinduan saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip melawan penyesalan. Perlu kita pelajari prinsip-prinsip untuk melawan penyesalan. Yang pertama yaitu adalah don't be fooled. Jangan menjadi bodoh. Saudara tahu tuduhan itu datangnya dari iblis dan bukan dari Tuhan. Roma 4 ayat 7 sampai ke 8 di sana dikatakan, berbahagialah mereka yang pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan dan yang dosa-dosanya ditutupi. Ayat 8, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ya kita buat kesalahan, tetapi perhatikan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dan ketika saya perjalanan dari Surabaya ke Malang, ternyata di tol Malang ini ada speed camp.
Dan ketika melebihi batas kecepatan yang ditentukan, diberhentikan dan diberi surat tilang. Nah, apakah Tuhan itu seperti itu? Ketika Gary ini lupa berdoa, kemudian ditilang sama Tuhan. Ketika Gary ini menjadi khawatir, apakah kemudian Tuhan itu tidak memberi berkat? Pelanggaran kita dihapuskan, dosa kita ditutupi, bahkan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ini adalah role model Tuhan kita. Nah, pertanyaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan terjebak di sisi yang lain, yaitu suka menghakimi, suka menuduh, bahkan suka nyukurin. Tuh kan, kualat ya, sehingga alami keadaan-keadaan buruk. Di pihak yang mana saudara? Sementara kita punya teladan Tuhan yaitu yang mengasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan malah menghakimi. Enggak saudara, tapi biarlah hari-hari ini kita punya teladan dari Yesus Kristus. Saya sendiri baru pertama punya anak, usia sekarang sekitar 10 bulan dan dia baru belajar berjalan. Nah, ketika dia berjalan itu dia nggak langsung bisa lari, tetapi ketika dia berdiri kadang jatuh, akhirnya dia berdiri lagi, dia mulai berjalan lagi dan dia terjatuh lagi. Bahkan satu kali dia kepentok dan nangis, tetap dia akhirnya berdiri dan berjalan lagi. Saya percaya kita ketika lahir baru itu adalah seperti seorang bayi yang mau belajar berjalan. Ketika kita jatuh, ketika kita terpleset mungkin, ada Bapa Yahweh yang selalu ada bagi saudara. Enggak mungkin saya berkata kepada anak saya yang baru belajar berjalan, kamu ini kok jatuh terus, kamu ini kok begini saja enggak bisa. Enggak saudara. Ketika Bapa di dunia saja tidak menghakimi atau mengejudge, apalagi Bapa kita di surga. Kasihnya begitu melimpah bagi saudara dan saya. Percaya katakan amin. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, ketika tadi ada pendakwa yang selalu menuduh, pendakwa yang selalu menghakimi siang dan malam, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah memberikan perkataan kesaksian tentang apa? Yaitu tentang darah anak domba. Saya ingin berkata seberapa buruk kesalahan saudara di masa lalu. Ada kuasa darah anak domba mampu untuk mengalahkannya. Dan oleh perkataan kesaksian mereka bersaksi tentang apa yang darah Yesus itu dapat lakukan. Mulai perkatakan, oleh darah Yesus aku disembuhkan. Perkatakan, oleh darah Yesus aku diampuni. Oleh darah Yesus aku diselamatkan. Oleh darah Yesus aku adalah kebenaran Elohim. Saya ingin saudara menuliskan di kolom komen ini, apa yang saudara sudah alami oleh kuasa darah Yesus. Dan yang berikutnya sekarang, 1 Yohanes 1 ayat ke-7 di sana dikatakan, dan kita berjalan di dalam terang, sebagaimana dia di dalam terang. Kita memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain. Dan darah Yesus Kristus, putranya, membersihkan kita dari segala dosa. Bukan cuma satu dosa, bukan dosa yang kemarin. Bukan dosa yang sedang kita lakukan, tetapi ayat itu berkata segala dosa. Orang masuk neraka itu bukan karena pernah melakukan dosa. Orang masuk neraka karena dia menolak dan tidak percaya bahwa dosa-dosanya sudah dibayar lunas oleh Yesus di Golgota. Prinsip-prinsip melawan penyesalan bukan hanya saja don't be fooled. Jangan menjadi bodoh. Yang kedua sekarang, leave the past and move forward. Lupakan yang telah lalu, mengarah kepada tujuan. Ada satu kata yang menarik perhatian saya, yaitu adalah resilient. Yang tidak menyerah, selalu bounce back, selalu bangkit berdiri.
Dan saya rindukan biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ini selalu bangkit lagi. Filipi 3 ayat ke-13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Konteksnya adalah ini ucapan seorang Paulus, Rasul Paulus. Seorang yang punya masa lalu yang cukup parah, saudara. Dia menjebloskan orang percaya kepada penjara. Dia memisahkan orang tua dengan anak-anaknya. Gara-gara seorang itu percaya Yesus dimasukkan penjara. Bahkan seorang Paulus ini adalah seorang yang menyetujui Stefanus dirajam batu oleh Yahudi. Dia yang punya make the call. Oke, Stefanus dirajam saja. Saudara tahu bahwa walaupun Paulus ini adalah orang seburuk ini, tetapi Yesus sanggup ubahkan kehidupannya. Seberapa banyak hari ini saudara lebih buruk daripada Paulus? Saya rasa mungkin saudara tidak seburuk Paulus, tetapi perhatikan Paulus yang punya masa lalu yang mengerikan semacam itu. Dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan dia menjadi rasul tunggal bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Oh, ini gak main-main, saudara. Apapun keadaan saudara, yakin dan percayalah hari ini juga Yesus tetap sanggup untuk memulihkan setiap keadaan saudara. Percaya, katakan amin. Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Segala sesuatu itu berarti bukan cuma sebagian, tetapi segala sesuatu. Bahkan dosa pun Tuhan sanggup untuk bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan berarti kalau kita begitu berkata, ya sudah aku berbuat dosa saja. Nanti kan Tuhan jadikan kebaikan dalam kehidupanku. Enggak seperti itu, saudara. Tapi seandainya kita gagal hari ini, seburuk apapun keadaan saudara, saya ingin berkata, Yesus tetap mampu untuk ubahkan keadaan saudara. Saya ada foto anak saya yang mukanya berantakan begini, ya. Tapi kemudian ketika berantakan, diubah menjadi ganteng lagi setelah mandi. Kenapa saya tunjukkan ini kepada saudara? Your mess becomes a platform for His miracle. Kekacauan Anda menjadi tempat pijakan bagi mujizatnya Tuhan. Biarlah hari ini saudara menjadi langganan mujizat. Gak peduli seberapa buruk yang saudara alami hari-hari ini. Prinsip-prinsip melawan penyesalan. Yang pertama, don't be fooled. Jangan menjadi bodoh. Regret is a voice. Penyesalan itu adalah suara yang selalu muncul karena iblis lontarkan dalam hidup kita. Dan saya ingin berkata, instead of listening to that voice, daripada saudara mendengar tuduhan, penghakiman, mulailah perkatakan kesaksian tentang darah anak domba. Di mana saudara sudah disembuhkan, engkau sudah dibebaskan, engkau sudah dipulihkan. Ada sebuah quote yang bagus berkata begini, a diamond with a flaw is better than a common stone that is perfect. Berlian yang cacat itu jauh lebih baik daripada batu yang saudara bisa temukan walaupun bentuknya sempurna. Hari ini saudara bukan saja berlian, tetapi saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Prinsip-prinsip melawan penyesalan bukan hanya jangan jadi bodoh, tapi yang kedua, leave the past, move forward. Lupakan yang lalu, melangkah kepada sebuah tujuan. Never regret. Jangan pernah menyesal. If it's good, it's wonderful. Kalau ketika alami suatu hal yang baik, itu luar biasa. If it's bad, ketika alami suatu yang buruk, it's experience. Itu adalah sebuah pengalaman. Tinggalkan penyesalan saudara. Dan hari ini melangkahlah bersama dengan Yesus Kristus. Ayat terakhir.
1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bertindaklah berani seperti pria dan jadilah kuat. Di Jepang ada sebuah kesenian yaitu adalah kintsugi. Saudara bisa Google. Di mana dari barang yang pecah belah, kemudian orang-orang Jepang itu mengumpulkan, menempel kembali, dilapisi, dilem dengan emas. Seharusnya barang yang sudah pecah belah itu tidak ada harganya. Tapi kemudian ketika dilapisi, ditempel kembali dengan emas, harganya menjadi mahal sekali. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Hari-hari ini, saudara dan saya memiliki seorang Tuhan yang dapat mengubah, dapat memulihkan, dapat memoles setiap keadaan kita. Yakin dan percaya dalam Yesus Kristus, keadaan saudara dipulihkan. Keadaan saudara alami terobosan yang baru. Apa yang belum pernah engkau lihat, belum pernah engkau dengar, bahkan timbul dalam hatimu. Tuhan Yesus Kristus sanggup sediakan. Hari ini juga terima berkat daripada Tuhan. Percaya, katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa penyesalan itu ada di belakang kami. Kami menuju kepada rencana Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gagal. Kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang binasa. Tetapi kami mempunyai hidup dan kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itulah jati diri kami. Sebab Yesus adalah fondasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menyempurnakan ibadah dalam Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010-922-9000 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMashiach bless you. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama bangkit berdiri rayakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu
bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesetiaanmu besar di dalam. Mari lebih keras lagi buat Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar Tuhan. Bersama-sama katakan. Hey. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Mari sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah diberkati Tuhan dengan firman yang begitu luar biasa. Mengubahkan keadaan kami, memulihkan setiap keadaan kami. Kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus kami alami semua anugerah Tuhan yang sempurna. Yang telah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, ada perlipat kali gandaan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Tidak ada kegagalan, dijauhkan dari virus bahkan mara bahaya. Kami terima semua yang baik di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami mengangkat tinggi tangan kami, mengadahkan wajah. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kuat kuasa penyertaan dari Yesus Kristus, dan selalu kuasa yang baru dalam Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin.